Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rosimi Hagili. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Di video ini saya akan menjawab soal-soal dari pertanyaan yang tersedia di e-learning UT untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik sesi 7. Pada video praktik ini, saya akan menjelaskan solusi inovatif terhadap permasalahan pelayanan publik yang saya identifikasi pada tugas praktik 1 dan telah saya analisis pada tugas praktik 2. Kasus yang saya pilih adalah permasalahan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pelayanan EKTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Saya memilih kasus ini karena administrasi kependudukan merupakan pelayanan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. KTP tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, bantuan sosial, dan pelayanan pemerintahan lainnya. Identifikasi masalah. Berdasarkan hasil observasi, informasi media, dan berbagai laporan pelayanan publik, terdapat beberapa masalah yang masih sering terjadi dalam pelayanan EKTP, yaitu yang pertama, waktu pelayanan yang relatif lama. 2. Antrian masyarakat yang panjang. 3. Kurangnya informasi mengenai status dokumen yang sedang diproses. 4. Keterbatasan sumber daya manusia pelayanan. 5. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. 6. Rendahnya pemanfaatan teknologi pelayanan. Permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami ketidakpastian pelayanan dan menurunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Menurut saya, akan masalah pelayanan EKTP bukan hanya terletak pada keterbatasan sarana, tetapi juga pada sistem manajemen pelayanan yang belum terintegrasi secara optimal antara teknologi, sumber daya manusia, dan komunikasi kepada masyarakat. Analisis berdasarkan teori pelayanan publik. Menurut modul manajemen pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Apabila dikaitkan dengan kondisi pelayanan EKTP, maka terlihat bahwa beberapa prinsip tersebut belum terlaksana secara maksimal. Pertama, prinsip efektivitas belum sepenuhnya tercapai karena pelayanan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat. Kedua, prinsip efisiensi belum optimal karena masyarakat masih harus mengeluarkan waktu dan biaya tambahan akibat antrian yang panjang. Ketiga, prinsip transparansi masih perlu ditingkatkan karena masyarakat sering tidak mengetahui perkembangan proses dokumen mereka. Keempat, prinsip responsivitas perlu diperkuat karena pelayanan harus mampu merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Selain itu, dalam modul manajemen pelayanan publik sesi 5 dijelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kompetensi aparatur yang menjalankan pelayanan tersebut. Solusi inovatif berdasarkan permasalahan tersebut, saya menawarkan inovasi pelayanan yang disebut Smart Dukcapil Kupang atau Sistem Manajemen Administrasi Responsif, Transparan, dan Digital. Program ini terdiri atas 4 komponen utama. Pertama, sistem antrian digital. Masyarakat dapat mengambil nomor antrian secara online melalui telepon genggam sehingga tidak perlu datang terlalu pagi ke kantor pelayanan. Kedua, sistem tracking dokumen. Masyarakat dapat memantau status proses EKTP secara real-time melalui aplikasi atau WhatsApp resmi. Ketiga, pelayanan jemput bola. Petugas Disdukcapil melakukan pelayanan langsung ke sekolah, kelurahan, daerah pinggiran, serta kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Keempat, penguatan SDM pelayanan. Pegawai diberikan pelatihan pelayanan prima, komunikasi publik, etika pelayanan, serta kemampuan penggunaan teknologi informasi. Menurut saya, inovasi yang berhasil bukanlah inovasi yang paling canggih, tetapi inovasi yang mampu menyelesaikan masalah nyata masyarakat secara sederhana, efektif, dan berkelanjutan. Strategi implementasi. Agar program ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan strategi implementasi yang jelas.
1. Tahap persiapan. Tahap persiapan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, pemetaan masalah pelayanan, dan penyusunan standar operasional prosedur yang baru. 2. Tahap pengembangan sistem. Membangun aplikasi antrian online, sistem tracking dokumen, dan pusat informasi pelayanan berbasis digital. 3. Tahap penguatan SDM. Melaksanakan pelatihan aparatur secara berkala mengenai pelayanan prima, etika pelayanan, dan penggunaan teknologi informasi. 4. Tahap sosialisasi. Melibatkan pemerintahan daerah, kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, media sosial, dan media lokal untuk memperkenalkan inovasi kepada masyarakat. 5. Tahap monitoring dan evaluasi. Melakukan survei kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja pegawai, dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Potensi hambatan dan solusinya. Dalam implementasi program tertentu, terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama yaitu hambatan internal. Hambatan internal terbagi dalam 3 jenis, yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya kemampuan teknologi aparatur, resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, hambatan eksternal. Hambatan eksternal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pelatihan berkelanjutan, dukungan pemerintahan daerah, penguatan infrastruktur teknologi, serta edukasi masyarakat secara intensif. Dampak positif yang diharapkan apabila program Smart Dukcapil Kupang diterapkan secara konsisten, maka beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah waktu pelayanan menjadi lebih cepat, antrian masyarakat berkurang, transparansi pelayanan meningkat, kepuasan masyarakat meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi, dan terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, inovasi ini juga mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital pelayanan publik yang saat ini menjadi agenda penting pemerintahan Indonesia. Nah, untuk penutup, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pelayanan EKTP di Kota Kupang dapat diatasi melalui inovasi Smart Dukcapil Kupang yang mengintegrasikan digitalisasi pelayanan, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan transparansi informasi. Menurut saya, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh komitmen aparatur untuk memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, teman-teman, ini adalah penjelasan saya dari pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang materi yang telah dibahas. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga kita bisa belajar dan berkembang bersama. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.